Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara memonetisasi channel YouTube menggunakan MCN. MCN ini konsepnya sama seperti AdSense, sama-sama ada iklannya di video channel YouTube kita. Jadi sama-sama ada iklannya. MCN itu apa sih? Ini MCN. Jadi ini pengertian MCN dari Google ya, resmi dari Google-nya. MCN itu kepanjangan dari Multi Channel Network. Jaringan MCN adalah penyedia layanan pihak ketiga yang berafiliasi dengan beberapa channel YouTube untuk menawarkan layanan seperti pengembangan penonton, pemrograman konten, kolaborasi kreator, pengelolaan hak digital, monetisasi, dan atau penjualan. Jadi MCN itu pihak ketiga. Kalau kita dapat uang dari MCN, jadi ya nanti dashboardnya itu bukan dashboard AdSense, walaupun sama-sama dapat uangnya dari iklan, tapi nanti dari si MCN-nya masing-masing. Nah, MCN sendiri ada banyak banget, baik itu yang dari lokal Indonesia maupun dari luar. Dan MCN-nya pun jasanya bisa dikatakan bisa beda-beda. Ada yang menyediakan jasa monetisasi lewat iklan di dalam video kita. Ada juga yang jasanya menyediakan jasa endorse. Ada macam-macam. Nah, ini adalah beberapa contoh MCN yang dari Indonesia dan dari luar. Ini adalah Collab Indonesia. Ini sebenarnya MCN luar. Jadi MCN, ya walaupun saya nyebutnya MCN Indonesia itu karena ada kantornya di Indonesia, sehingga saya nyebutnya MCN Indonesia. Collab Indonesia ini saya nyebutnya MCN Indonesia karena ada kantornya di Indonesia. Ini syarat gabungnya apa? Syarat gabungnya kontennya ori tentunya, dan nanti akan dicek apakah udah memenuhi standarnya dari Collab Indonesia. Nah, kenapa sih kita gabung di MCN? Nah, ini program-program yang didapat kalau kita gabung di MCN. Misalkan di Collab Indonesia, setiap MCN tentunya programnya beda. Kalau di Collab Indonesia nanti kita bisa dapat iklan premium. Iklan premium itu seperti apa sih? Jadi misalkan ada iklan yang nggak bisa di skip, harus ditonton sampai habis. Kalau nggak, mungkin ada iklan yang habis di skip muncul iklan baru lagi. Nah, nanti ada dukungan desain, misalkan bisa konsultasi, analisis data, dashboard kepemilikan, kelola penghasilan Anda, dan miliki akses lebih dari 5.000 efek suara dan klip musik. Jadi nanti ada dashboardnya sendiri buat lihat pendapatan kita. Ada juga pengelolaan hak cipta, melindungi konten Anda dari pengunggahan ulang, re-upload yang dilakukan secara ilegal. Nah, ini akan membantu tumbuh kembangnya channel kita. Nah, tapi manfaatnya buat mereka apa? Keuntungannya buat si MCN-nya apa? Kalau kita bergabung dengan MCN, selain kita dapat manfaat ini, income kita juga dipotong oleh MCN-nya. Jadi besarnya masing-masing, tapi umumnya nanti income kita 30% buat MCN, 70% buat kita. Jadi nggak full. Kalau lewat AdSense, income-nya full, misalkan kita dapat 1 juta ya full dapat 1 juta, dapat 10 juta ya full 10 juta. Tapi kalau lewat MCN itu ada bagi hasilnya dan tidak mesti 70-30, itu rata-ratanya aja 70-30.
Ada yang 60-40, 80-20 juga ada. Nah, ini collab Indonesia. Selanjutnya selain collab ada lagi nggak? Ada banyak. Yang Indonesia banyak, yang luar juga lebih banyak. Nah, ini misalkan DRM Digital. Ini MCN Indonesia juga. Yang gabung di sini siapa? Ini contohnya Mata Najwa, Deddy Corbuzier, Sule, dan lain sebagainya. Nah, ini keuntungannya buat kreator dari DRM. Ini keuntungannya kurang lebih sama dengan collab tadi. Bisa konsultasi. Mereka akan mengoptimisasi channel kita, terus membantu untuk klaim kalau video kita di-upload oleh orang lain. Nah, dan lain sebagainya. Ini ya beberapa. Ini kita juga bisa gabung. Syaratnya ya masing-masing. Setahu saya kalau DRM Digital itu syaratnya minimum 10.000 subscriber. Nah, ini ada juga Famous ID. Sama seperti sebelumnya, MCN Indonesia juga. Nah, ini kreator yang gabung di Famous ID itu siapa aja? Misalkan ini Fatia, ini Reza Arab, ini biasanya dikenalnya, dan lain. Nah, ini Agung Hapsa, ini contoh kreator-kreator yang bergabung di Famous ID. Ini tiga ini Famous ID, DRM, dan collab ini relatif fokusnya sama. Dia istilahnya kita dapat uang dari iklan yang muncul di video kita. Nah, tapi nanti yang ini Talkful Media ini juga ada perwakilannya di Indonesia. Ini nanti dapat benefitnya beda, bukan dari iklan yang muncul. Ini bentar kita lihat dulu keuntungan kalau kita gabung di Famous ID. Oke, kita buka. Nah, ini. Nah, ini keuntungannya. Help center, promosi. Nah, ini penyewaan juga, bisa sewa-sewa. Ini dari awal ya. Komunitas, mungkin ide, jaringan, ini keuntungannya. Creative direction, profile, event, kita bisa ikut eventnya, mungkin eventnya Famous ID. Terus optimization, tech support, Content ID ini membantu monetisasi kita lebih bagus. Jadi kalau ada yang re-upload bisa kita klaim. Musik library lebih dari 500.000 lisensi musik dan sound effect untuk gratis untuk video kita. Nah, ini toolnya ya. Jadi kayak tampilannya kalau kita gabung di Famous ID itu income-nya, dashboardnya bukan dashboard AdSense ya, beda lagi. Ini dashboardnya dashboard dari Famous ID-nya, dari MCN-nya. Nah, ini misalkan di Famous ID dashboardnya seperti ini, revenue-nya misalkan $75 seperti ini. Beda dengan tampilan AdSense ya. Kalau AdSense seperti ini tampilannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bahas Famous ID, kita bahas ini Talkful Media. Ini juga MCN, tapi kalau kita gabung di sini, benefit utama yang bisa kita dapatkan ini kreatif, berbagi saran, meningkatkan kualitas konten, optimalisasi dan analisis, kolaborasi. Itu maksudnya kolaborasi dengan sesama anggota Talkful ini, dan kesempatan untuk endorse. Memberikan kesempatan endorse kepada channel YouTube adalah objek TMG. TMG itu Talkful ini. Pada saat channel Anda sudah siap,
kami akan memberikan beberapa merek yang cocok dengan demografi penonton channel Anda. Ini kalau gabung di Talkful. Nah, ini Talkful ini siapa sih Talkful ini? Kita lihat profilnya. Siapa Talkful Media ini? Nah, apakah kami sebuah MCN? Jawaban singkatnya adalah ya. Kami adalah MCN yang beroperasi secara global. Bahkan kami adalah MCN terbesar di Cina. Jadi Talkful itu MCN juga, cuma adalah perwakilannya di Indonesia. Nah, selanjutnya apa? Ini selanjutnya MCN dari luar. Contohnya hashtag. Hashtag ini sama MCN. Ini bekerja sama dengan Radar Community. Hashtag ini adalah MCN yang bisa dikatakan sudah menerima saya. Jadi saya sudah coba daftar di hashtag ini. Dia surat diterimanya dari hashtag. Hashtag ini Radar Community. Nah, ini Radar. Ini kalau saya tanda tangan, jadi saya bergabung lah istilahnya nanti di MCN hashtag Radar Community ini. Nah, perjanjiannya gimana? Nanti kalau kita daftar MCN, kurang lebih nanti kita diberi surat untuk ditandatangani secara digital. Suratnya seperti ini. Benar. Oh, ini ternyata sudah terlalu lama belum saya tanda tangani. Ya, jadi saya udah dapat suratnya itu seminggu lebih yang lalu, tapi belum saya tanda tangani. Jadi mungkin saya harus minta surat yang baru mungkin. Nah, tapi udah saya download suratnya seperti apa. Ini udah saya download kemarin. Sejak tanggal 3 itu udah tak download, walaupun belum tak tanda tangani. Nah, ini surat perjanjiannya. Nah, di sini dikatakan kalau bagi hasilnya itu saya dapat 70%. Nah, ini di sini. Di poin yang ini. Nah, di sini ya. Di sini saya dikatakan saya 70% revenue yang dihasilkan, kemudian si MCN-nya ini akan dapat 30%. Nah, ini harus benar-benar dipelajari pasal-pasalnya, karena kalau kita salah tanda tangan efeknya fatal. Karena biasanya kalau kita udah terikat di MCN itu jaraknya kita harus join itu bisa 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalau ada masalah ya kita menyesalnya waktu 1 tahun 2 tahun itu akan menyesal. Makanya benar-benar saya pilah, nggak keburu-buru. Nah, ini MCN berikutnya adalah Freedom, sama MCN luar juga. Tapi ini bisa dikatakan sangat besar, MCN yang besar. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya ini. Nah, ini sekilas tentang MCN Freedom. Nah, jadi seperti itu. Ada banyak MCN yang bisa kita pelajari untuk kita gabung. Nah, ini adalah bisa dikatakan pengalaman buruk dari orang yang join MCN, terutama MCN yang basisnya di luar, kemudian kantornya tutup yang di Indonesia. Nah, kita coba dengarkan ya. Biasanya apa tuan rumah yang tuangin? Oh, dituangin beneran. Terima kasih. Ya, jadi gini, Dit. Kan YouTuber itu penghasilan dari mana? Dua. Dari AdSense, sponsor. Iya, itu kan. Gua itu jatuhnya ada masalah sebenarnya di YouTube, di YouTube gua dari segi AdSense. Jadi gini, gua tuh udah 2 tahun, sekarang kan Januari 2019. Gua udah 2 tahun nggak dapat AdSense sama sekali.
Nggak mungkin. Nggak dapat AdSense sama sekali. Nggak mungkin. Nggak dapat AdSense sama sekali. Karena Lu kamu bilang nggak mungkin lagi, maksudnya biar dikatain yang lucu nggak? Nggak. Gue dapat AdSense selama 2 tahun. Kenapa? 2 tahun ini justru yang menurut gue ya yang paling banyak gitu kan. 2 tahun ini karena dibanding yang 2016 belakang. Kenapa? Jadi gini, gue apa namanya? Gue AdSense ini nggak personal langsung gue. Ada yang namanya apa tuh? MCN. Ya kan? MCN lo adalah? MCN gue adalah ini masalahnya nih, MCN gue adalah maker. Ya Disney. Ya, jadi maker itu punya apa namanya? Cabang di sini, bukan maker di Indonesia lah. Gitu. Waktu gua apply. Dan tahun 2017 kalau nggak salah, di mereka udah nggak ada. Di yang Indonesia udah nggak ada lagi. Maker cabut. Gitu. Dan posisi gua, AdSense gua ini PayPal, kan langsung ke PayPal dulu. PayPal gua mesti ada konfirmasi, harus ada konfirmasi teknikal gitu soal pembayaran yang masuk dari AdSense. Nah, ini konfirmasi yang gue butuhkan dari maker sebenarnya, gitu. Pokoknya secara struktur websitenya gitu lah, butuh informasi kayak gitu. Nah, karena gue nggak bisa reach mereka, Sampai sekarang nggak bisa reach? sampai sekarang nggak bisa reach mereka, ya gue nggak bisa ambil AdSense gue. Guys, simpelnya gini, gue udah nggak dapat AdSense selama 2 tahun karena ada permasalahan dari MCN gue yang sekarang di Indonesia udah nggak ada. Yang dan sampai sekarang gue nggak dapat responnya bagaimana kabar soal AdSense gue. Gitu, oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ya, Oke, jadi kedua, itu gue udah nggak dapat penghasilan dari situ tuh, dari sana. Nah, jadi kalian kalau ikut MCN juga harus hati-hati. Saran saya jangan ikut yang nggak ada kantornya di Indonesia atau yang MCN luar. Kenapa kayak gitu? Karena kalau ada masalah repot. Ini sekelas Chandra Leo aja yang subscribernya sampai 2 juta ada masalah dengan si MCN-nya yang cabut dari Indonesia, dia nggak bisa nyelesain dan akhirnya 2 tahun dia nggak dapet income dari AdSense, dari iklan di videonya. Apalagi saya, makanya saya kalau MCN luar ini kalau nggak kepepet nggak bakalan saya ambil tanda tangannya itu. Nah, saran saya kalau kalian mau pakai MCN, pakai yang ya kayak DRM. Ini kan banyak YouTuber Indonesia yang besar-besar yang pakai MCN ini. Jadi kalau ada masalah, istilahnya banyak temennya. Kalau enggak Famous ID ini, ya kalau enggak collab. Kenapa saya saranin collab? Karena sepengamatan saya, collab ini MCN besar ada di Amerika, Jepang, Korea, Indonesia. Nah, jadi insya Allah aman lah, nggak bakalan ada kasus seperti Chandra Leo ini. Jadi saya ini bisa dikatakan menunggu dari MCN, keputusan dari MCN, kalau nggak nungguin dari AdSense. Jadi kalau yang ini istilahnya saya abaikan dulu, saya belum berani join. Jadi kalau ada masalah takutnya kesulitan ngurusnya dan takutnya misalkan nih kontraknya 2 tahun dengan si MCN terus ada masalah. Nah, selama 2 tahun itu kita nggak bisa berkutik. Nah, itu plus minusnya MCN. Oke, mungkin pembahasan tentang MCN cukup sampai di sini. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.